Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, baik untuk Pak Guru dan juga untuk semuanya yang ada di sana. Nanti kita akan bersama-sama belajar mengenai prakarya, dan tolong dari teman-teman semuanya disimak, dipahami video berikut ini. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Silahkan kalian amati video berikut ini. Tujuan pembelajaran pada kesempatan yang baik ini, yang pertama, kalian nanti bisa menyebutkan prinsip kelistrikan dengan tanggung jawab. Yang kedua, mampu menjelaskan minimal 3 dasar-dasar kelistrikan dengan percaya diri. Yang ketiga, kalian mampu menjelaskan hukum Ohm. Dan yang keempat, mampu menghitung daya listrik secara mandiri. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang sejarah kelistrikan. Michael Faraday dijuluki sebagai bapak kelistrikan karena mengemukakan sebuah penemuan yang penting di dunia kelistrikan. Namun sebelumnya, Oersted, seorang ilmuwan bernama yang menemukan bahwa arus listrik dapat menghasilkan medan magnet. Kemudian Michael Faraday itu seorang ilmuwan dari Jerman bertanya-tanya, dapatkah medan magnet menghasilkan arus? Nah, dari termotivasi hal tersebut, Faraday pada tahun 1822 memulai melakukan percobaan, dan setelah kurang lebih 9 tahun barulah ia mendapatkan jawabannya, yaitu pada tahun 1831 berhasil membangkitkan arus listrik dengan menggunakan medan magnet. Prinsip kelistrikan. Listrik dapat diartikan sebagai sesuatu yang muncul akibat adanya muatan. Yang kedua, muatan listrik muncul karena adanya pergesekan elektron dan proton. Yang ketiga, instalasi listrik merupakan rangkaian terpadu untuk menghubungkan sumber melalui media penghantar. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke definisi atom. Kata atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos, yang artinya tidak dapat dibagi. Konsep dasar atom pertama kali dikemukakan oleh Demostrimus, orang Yunani, pada awal abad ke-6 sebelum Masehi. Dan menurut teori tersebut, atom merupakan suatu benda dapat dibagi menjadi bagian-bagian yang sangat kecil dan akhirnya tidak dapat dibagi kembali, yang disebut dengan atom. Kita lanjut kembali tentang struktur atom. Nah, kita lihat sendiri tuh, atom terdiri dari proton yang bermuatan positif atau plus dan neutron yang tidak bermuatan atau nol, dan elektron yang bermuatan negatif atau min. Seperti yang sudah kalian lihat sendiri, di situ ada gambarnya ya. Nah, terus apa perbedaannya antara atom netral, atom positif, dan juga atom negatif? Yang pertama, atom netral. Jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, jadi jumlahnya sama. Yang kedua, atom positif.
atom yang kekurangan elektron, sehingga jumlah muatan proton lebih besar dibandingkan dengan jumlah muatan elektronnya. Yang ketiga, atom negatif, atom yang kelebihan elektron, sehingga jumlah muatan elektron lebih besar dibandingkan dengan jumlah protonnya. Nah, pada selanjutnya coba kalian lihat sendiri, itu ada gambar kilatan ya, kilatan petir. Di situ bisa kalian pahami. Yang selanjutnya di poin yang pertama, sumber listrik AC. Nah, AC tulisannya AC. Sumber listrik AC adalah sumber listrik yang menghasilkan arus listriknya bolak-balik ya. Contohnya listrik pada PLN ya, menara sudat biasanya kamu tahunya seperti itu, dan generator AC. Yang kedua, mengenai sumber listrik, yaitu DC, sumber listrik yang menghasilkan arusnya itu searah. Contohnya baterai BC itu. Generator DC, aki ya, tahu aki semuanya, bukan aki-aki tapi aki yang di motor dan di mobil itu, solar cell ya itu. Kita masih lanjut. Arus listrik dalam rangkaian. Arus listrik kita lambangkan dengan I, dan banyaknya muatan kita lambangkan dengan Q, dan yang mengalir satu satuan waktu kita lambangkan dengan huruf T. Nah, secara matematis itu bisa kita cari dengan I sama dengan Q per T. Nah, itu ada contohnya. Ini malah kita mulai kita mulai ngitung, tapi ya kita pahami yang sebisanya kita saja begitu. Dan yang terakhir, mengenai hukum Ohm. Arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar berbanding lurus dengan besarnya beda potensi dan berbanding terbalik dengan besarnya nilai hambatan pada kedua ujung penghantar tersebut. Nah, secara matematis hukum Ohm dapat ditulis I sama dengan V per R, atau yang bawahnya itu V ya, V sama dengan I kali R. Dengan V itu beda potensial, I kuat arusnya, dan R itu hambatan. Nah, bisa kalian pahami sendiri. Ini nanti mungkin butuh pemahaman yang lama, tapi setidaknya kalian bisa tahu dulu tentang dasarnya. Masalah menghitung ya nanti bisa kita kerjakan bersama-sama seperti itu. Nah, setelah tadi kalian mengamati videonya dan menyimak video tersebut, silahkan kalian tanggapi, silahkan kalian catat hal-hal yang penting supaya nanti kalian bisa dalam proses belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.